Bapa dalam surga, hati kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan yang mengubah hidup kami, firman Tuhan yang memperbaharui hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya bagi kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan firman-Mu, supaya kami boleh dipuaskan oleh firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semuanya, baik hamba-Mu yang memberitakan firman dan kami yang mendengarkan, sehingga kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang pulang dengan sia-sia. Setiap orang akan mengalami perubahan daripada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyambut firman Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya, amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya mengajak kita membaca satu ayat firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru yang mungkin juga bisa ditayangkan di depan, dan kita akan baca bersama-sama dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita belajar satu prinsip firman Tuhan yang sangat penting sekali, yaitu hukum tabur tuai. Bagi saudara yang pernah ke desa atau memang lahir dan dibesarkan di desa, akan mengerti sekali masalah tabur tuai ini tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka sebenarnya prinsip firman Tuhan hari ini, apa yang kita tanam, apa yang kita tabur, itu juga nanti akan kita tuai. Kalau orang menanam padi, dia akan menuai padi. Kalau dia menanam tanaman yang berguna, sayur mayur dan sebagainya, maka dia juga akan menuai tanaman hasil daripada tanaman-tanaman tersebut. Tapi kalau seseorang menuai misalnya tanaman yang merugikan, entah itu rumput-rumput, nah dia akan menuai rumput juga. Nah, jadi prinsip daripada tabur tuai ini berlaku. Ini adalah satu hukum yang tidak bisa dirubah. Ini adalah satu hukum, ini adalah satu aturan daripada Tuhan yang berlaku dalam semua aspek kehidupan kita, dalam semua lini kehidupan kita. Entah itu kita seorang petani, entah kita seorang pedagang, entah kita seorang pengusaha, entah kita karyawan, entah kita guru, entah kita dokter, entah kita menteri, atau kita mantri, dan sebagainya. Nah, prinsip ini berlaku sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Lalu kalau kita lihat di ayat berikutnya, di ayat 8, di sana ada diutarakan dua macam taburan atau tuaian di ayat yang ke-8. Pertama dikatakan, yaitu siapa yang menabur dalam daging. Nah, itu taburan yang pertama. Yang kedua, ada siapa yang menabur dalam roh. Maksudnya apa sih menabur dalam daging? Menabur daging ini bahasa sederhananya adalah orang yang menabur kejahatan, orang yang menabur dosa, orang yang menanam dosa dalam hidupnya. Misalnya menabur kejahatan, entah kejahatan dalam dirinya, entah kejahatan yang dilakukan bagi orang lain. Dia berbuat kejahatan bagi orang lain, maka pasti dia juga akan menuai kejahatan. Lalu kalau menabur dalam roh itu artinya, nah ini nanti kita sedikit agak bahas. Menabur dalam roh itu artinya adalah menabur dalam kebaikan. Orang yang berbuat baik, orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, orang yang menyucikan dirinya. Ini sedang menabur dalam roh. Orang yang menyucikan dirinya, menguduskan hidupnya, orang yang terus menjaga hidupnya bersih di hadapan Tuhan. Dia sedang menabur dalam roh. Dan orang seperti ini juga pasti akan menuai juga apa yang sudah mereka tabur itu tadi, kebaikan. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita renungkan. Sebenarnya apa adanya kita hari ini? Bagaimana kita hidup hari ini? Bagaimana kondisi kita hari ini? Sebenarnya sedikit banyaknya
telah ditentukan oleh apa yang telah kita tabur di masa lalu dalam hidup kita. Betul atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Ya. Apa adanya saudara hari ini sebenarnya itu telah ditentukan oleh taburan yang telah saudara lakukan di hari yang lalu. Nah, itulah saudara adanya hari ini. Sedikit banyaknya sangat ditentukan oleh taburan-taburan kita. Ada orang yang masa lalu itu mereka menabur gitu ya. Sebagai contoh seorang pelajar, mereka menaburnya dengan susah payah, menabur dengan rajin belajar. Mereka terus belajar. Wah, susah payah. Akhirnya apa yang dia tabur itu tadi sekarang dia tuai. Hidupnya jadi lebih mudah sekarang. Karena belajar keras itu sudah menjadi gaya hidupnya dan dia senang belajar. Hal apapun dia senang belajar. Bukan hanya di sekolah dia belajar, tapi tentang kehidupan ini dia belajar. Maka dia telah menabur sesuatu yang baik di masa lalu dan dia tuai hari ini. Tapi ada juga misalnya pelajar berapa tahun yang lalu gitu ya, berapa belas tahun yang lalu dia seorang pelajar. Nah, itu dia menabur itu tadi. Dia sedang menabur yang tidak baik. Kesempatan belajar tidak dipakai belajar. Kesempatan belajar dipakai untuk bermain. Tidak menghiraukan pelajarannya. Dia mau santai-santai saja. Akhirnya gimana? Dia lalu karena dia tidak tahu apa-apa, lalu menjadi orang bodoh. Karena bodoh, bodoh dan kemiskinan itu biasanya itu berdekatan sekali. Lalu menjadi orang yang susah, menjadi orang yang miskin. Jadi akhirnya tidak bisa menjadi orang yang tidak bisa mencukupkan kehidupannya. Maka dia sekarang misalnya hidup susah dan sebagainya. Itu tergantung, itu karena ditentukan oleh taburan-taburannya di masa lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan hari ini kalau misalnya kita masih hidup, sebenarnya kita masih mempunyai kesempatan untuk menabur. Jadi tabur, tuai itu akan berlangsung terus-menerus dalam hidup kita selagi kita masih hidup. Selagi masih ada kesempatan. Sebab ada masanya kita sudah tidak punya kesempatan lagi untuk menabur. Anak-anak muda jangan berkata, Pak Pendeta saya masih muda. Ya, saya masih punya banyak kesempatan. Nah, kita harus hati-hati. Kita harus benar-benar mempersiapkan hidup kita untuk menabur, ya, supaya pada akhirnya kita akan menuai. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, sekarang ini firman Tuhan mengajar kita supaya kita kembali lagi fokus kepada taburan kita. Sampai hari ini tugas kita menabur itu belum selesai. Tugas kita menanam belum selesai. Jadi boleh dikatakan gini, kita tinggal di dunia ini sementara, dan dalam dunia yang sementara ini pun sebenarnya ada tugas kita, dan hukum tabur tuai ini tadi pun berlaku. Di dalam Mazmur pasal 126 ayat 5, di sana ada satu prinsip yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mazmur 126 ayat 5, yaitu dikatakan oleh firman Tuhan, siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, ini prinsipnya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, apa arti ayat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian? Apa artinya bahwa siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata? Ini berbicara tentang perbuatan-perbuatan yang baik tentunya. Siapa yang berbuat baik, termasuk dalam hal usaha. Siapa yang bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan mencucurkan air mata, siapa yang bekerja keras, pasti akan mendapat hasilnya. Dengan kata lain, siapa yang rajin, pasti pada akhirnya akan mendapatkan hasil daripada kerajinannya itu. Dalam semua hal itu berlaku. Entah saudara pekerja, entah saudara apapun juga. Prinsipnya seperti itu. Siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata, ini artinya melakukan sesuatu yang baik. Ini harus kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Menabur itu artinya melakukan sesuatu yang baik dengan susah payah. Sebab berbuat yang baik itu seringkali tidak mudah. Tapi siapa yang berbuat baik
entah dia bekerja dengan baik. Siapa yang menabur, siapa yang bekerja dengan keras, siapa yang sungguh-sungguh melakukan yang kebaikan itu dengan mencucurkan air mata. Mencucurkan air mata itu artinya adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan, tetapi tekun melakukannya, terus menerus dilakukannya. Orang seperti ini pasti akan menuai. Yang setuju kata amin. Mengapa tadi saya mengatakan ini berbicara tentang sesuatu yang baik? Sebab ada juga orang yang menabur, mencucurkan air mata untuk sesuatu yang jahat. Ini dia tidak akan menuai dengan sorak-sorai. Ada juga yang berbuat jahat, dia menipu, ya dia sudah terbiasa menipu orang, dia sudah terbiasa bekerja dengan curang, dengan mencucurkan air mata. Dengan mencucurkan air mata, dengan susah payah, maka dia juga pasti akan menuai apa yang ditabur. Tapi ketika dia menabur, pasti tidak dengan sorak-sorai, pasti tidak dengan sukacita. Hanya orang yang melakukan kebenaran dengan setia, dengan mencucurkan air mata, mereka inilah yang pada akhirnya akan menerima pahala, akan menerima hasil daripada jerih lelahnya itu tadi dengan sukacita. Amin. Ya, saya senang sekali ya di tempat kita ada berapa orang dari muda sudah terbiasa kerja keras. Waduh, itu puji Tuhan. Ya, kalau boleh saya sebut di sini ada Kak Yopi, Kak Jaya gitu ya. Udah terbiasa kerja keras. Wah, ini bagus. Ini kalian anak-anak yang mengikuti Kak Jaya ini. Nah, ikuti teladannya. Bagaimana bekerja keras. Dia sambil bekerja tapi juga tetap melayani sini, main musik. Tetap melayani Tuhan gitu. Nah, orang seperti ini pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Pasti diberkati oleh Tuhan. Jadi orang Kristen memang kita berbicara tentang langit baru, bumi baru. Tetapi jadi orang Kristen juga kita harus menjadi orang yang rajin. Bekerja bertanggung jawab. Selagi kita masih hidup, bekerja dengan keras, bertanggung jawab. Nah, ini yang anak-anak muda seringkali gagal melihat. Melihat orang yang berhasil, waduh dia enak ya berhasil. Dia nggak lihat, dia berhasil ini bagaimana nih? Ini sudah mencucurkan air mata. Sudah mencucurkan air mata. Maka kesediaan mencucurkan air mata inilah yang diperlukan. Jangan hanya lihat, wah dia enak ya naik mobil bagus ya. Waduh, saya kapan gitu. Harusnya dia sudah naik mobil bagus ya. Udah berapa air mata yang dicucurkan? Kamu nggak tahu. Ini yang paling penting. Sudah berapa air mata yang dicucurkan? Itu yang lebih penting. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dunia ini prinsipnya seperti itu. Kita tinggal di dunia ini, kita sedang menabur untuk masa depan kita. Untuk masa depan kita. Jadi, kita menabur kapan? Besok? Bulan depan, tahun depan, untuk mengharapkan tuaian yang akan datang. Kita menabur bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan. Hari ini kita menabur. Kalau kita mau menuai besok, maka hari ini kita menabur. Hari ini kita menabur. Saudara, kalau misalnya tanaman-tanaman itu saudara, ya itu tergantung dari apa yang kita harapkan. Kalau misalnya kita mau mendapatkan buah timun, mungkin kalau kita nanam timun itu mungkin sekitar 3 bulan ya Pak Nana ya. Kalau timun itu ya 3 bulan ya, mungkin udah panen. Berapa bulan Pak kalau timun? 40 hari tuh. Kalau kita mau mengharapkan misalnya dapat timun, buah timun, kita nunggu 40 hari. Jadi supaya 40 hari ke depan kita sudah panen timun, sekarang kita tanam. Sekarang kita tanam. Jangan misalnya usia timun misalnya 40 hari, tapi kita tanam tahun depan. Berarti tahun depan plus 40 hari. Jadi setahun 40 hari. Jadi tanamlah hari ini. Ya. Jadi ada tanaman-tanaman yang kalau kita tanam itu bisa cepat menghasilkan. Tapi ada yang lebih lama. Lebih lama, kita lebih sabar menunggunya. Saudara, tapi prinsip ini tadi penting sekali, bahwa orang yang menabur itu, mereka itu pasti akan menuai.
apapun juga yang kita tabur pasti akan menuai. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu menjadi orang yang bertanggung jawab. Jangan anggap bahwa kalau kita berbuat jahat, kalau kita hidup semaunya kita, maka sepertinya tidak akan ada efek apa-apa. Seolah-olah tidak akan ada masalah di kemudian nanti. Oh, itu salah. Semua yang kita kerjakan, baik yang jahat maupun yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan, itu pasti akan menerima upahnya. Itu pasti akan menerima akibatnya. Karena itu hari ini coba kita renungkan hal ini, maka tentunya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau secara singkat saya katakan ada 3 macam manusia nih. 3 macam manusia. Manusia yang pertama adalah yang menanam kejahatan. Manusia yang kedua adalah yang menanam kebaikan. Manusia yang ketiga, mau dengar? Tidak menanam. Apapun dia nggak tanam. Tidak menanam tapi berharap menuai. Saudara bayangkan, kalau misalnya ada petani yang tidak menanam. Tapi begitu musim panen tiba, wah dia juga mau panen. Loh, mau panen apa? Panen padi. Emang kapan nanam padinya? Enggak pernah nanam padi. Ya, enggak pernah nanam tapi mau nuai. Ya, memang gitu. Emang enggak boleh gitu. Ya. Kalau memang kita tidak menanam, jangan harap itu menuai. Lalu prinsip yang berikutnya, saudara, dalam hal tuain ini tadi, itu dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6, prinsipnya adalah begini. Camkanlah ini, kata firman Tuhan. 2 Korintus 9 ayat 6. Siapa yang menabur sedikit, akan menuai sedikit. Siapa yang menabur banyak, akan menuai banyak. Logikanya, siapa yang tidak menabur tidak akan menuai. Nah, gitu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka sekarang kita maju sedikit. Sekarang kita berbicara tentang ternyata prinsip ini juga berlaku bagi kekekalan. Bagi kekekalan. Saudara, hari ini kita sedang menabur untuk menuai di kekekalan. Wah, seringkali kalau kita berbicara tentang kekekalan, orang mengatakan, "Oh, itu masih jauh gitu ya. Jauh, masih lama." Oh, siapa bilang masih jauh? Itu sudah sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Sama seperti seorang anak kecil. Ibunya berkata, "Nak, kamu harus rajin belajar." Orang tua mempersiapkan anaknya supaya rajin belajar, mempersiapkan anak itu supaya bisa bekerja, mempersiapkan anak supaya memiliki keterampilan-keterampilan, mempersiapkan anak supaya banyak pengetahuannya luas dan sebagainya, supaya nanti ditaruh dimanapun bisa hidup. Kalau bukan bekerja kepada orang lain, bisa juga menghasilkan pekerjaan sendiri, bisa wira swasta dan sebagainya. Gimana kalau anak mengatakan, "Mama, Papa, itu bicara tentang yang masih jauh, itu nanti, bukan sekarang." Nah, maka orang tuanya bilang, apa yang papamu atau apa yang mamamu sampaikan hari ini bukan masalah nanti, tapi masalah sekarang. Dari sekaranglah kamu mempersiapkan masa depanmu. Ya, setuju kata amin? Amin. Sama halnya dengan kekekalan. Maka hidup kita yang sesungguhnya bukan sekarang di dunia ini, bukan sekarang di bumi ini. Maka hidup kita yang sesungguhnya adalah nanti di kekekalan. Dan hidup kita yang di kekekalan itu, yang nanti di mana kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, iya kalau kita menabur yang baik. Maka sebenarnya kita akan apakah kita akan berada di surga yang kekal atau kita berada di neraka yang kekal juga sebenarnya tergantung dari taburan kita hari ini. Kalau kita menabur dalam daging, kalau kita menabur kejahatan-kejahatan, kita melukai hati orang, kita menipu orang, kita merugikan orang lain, itu adalah taburan-taburan yang jahat. Maka kita tidak mungkin masuk kepada surga yang kekal. Kita pasti sedang digiring kepada kematian yang kekal, api yang kekal. Maka tergantung daripada taburan kita. Nah, untuk itu hari ini tentunya kita akan mengatakan, jikalau demikian, jikalau memang demikian prinsipnya, jikalau memang demikian hukumnya, maka aku menetapkan hatiku, mulai dari sekarang aku menabur hal-hal yang baik.
Supaya nanti taburanku itu dipakai oleh Tuhan untuk mengarahkan aku kepada hidup yang kekal. Taburanku itu akan mengarahkan aku, akan membawa aku oleh anugerah Allah kepada hidup yang kekal. Karena itu saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita sekarang menetapkan hati kita untuk menabur dalam roh. Menabur dalam roh itu artinya menabur di dalam kebaikan sesuai dengan standarnya Tuhan. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya begini. Mari kita terus memperbarui hidup kita, menyucikan hidup kita. Itu adalah salah satu taburan yang sangat penting sekali. Salah satu taburan yang sangat penting adalah kita memperbaiki hidup kita. Kita menyucikan diri kita dari sehari ke sehari. Tadi pagi dalam doa pagi saudara, saya pribadi juga sangat diberkati sekali oleh renungan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Erastus Sabdono. Beliau mengatakan begini, saudara. Ya, beliau berkata begini, jangan anggap enteng perubahan sekecil apapun dalam diri kita. Jangan anggap enteng. Beliau tadi memberikan contoh, misalnya begini. Kalau misalnya kita marah, misalnya kita memaki-maki orang, keluar dari mulut kita kebun binatang. Nah, sekarang ini ketika kita marah misalnya, itu udah nggak keluar. Maksudnya kalau dulu misalnya sedikit-sedikit kebun binatang, langsung maki-maki orang gitu. Tapi dengan kemarahan yang sama, tapi sekarang sudah tidak keluar kebun binatang lagi, sudah bisa mengendalikan diri. Nah, beliau mengatakan tadi pagi, dia mengatakan perubahan seperti ini kelihatannya kecil, tapi tidak boleh kita remehkan. Itu perubahan yang sangat besar di hadapan Tuhan. Nah, amin saudara. Nah, itu perubahan yang sangat besar. Jangan kita menganggap begini, perubahan kecil begini bagaimana. Nah, itu perubahan yang besar. Itu prestasi yang itu sangat-sangat diperhitungkan. Saudara, mulai dari hal-hal yang kecil itu tadi. Misal dalam pengendalian diri misalnya. Kalau dulu misalnya marah, keluar kebun binatang. Sekarang, sudah lebih mulai lagi bisa menahan diri. Lalu nanti lama-lama adalah kita marah pada saat-saat yang benar-benar penting. Baru kita marah, saudara. Saya pun sedang melatih diri saya dalam hal ini. Yang paling tahu saya adalah istri saya dan anak-anak saya. Tapi dalam hal ini pun saya sedang melatih diri saya. Kadang-kadang setelah saya marah saya baru nyesal gitu. Sebenarnya tadi saya nggak usah marah gitu ya. Walaupun bentuk kemarahan saya mungkin saya diam gitu ya. Atau kadang-kadang mungkin nada saya agak tinggi. Saya berpikir untuk berikutnya nggak perlu seperti ini gitu. Saya pun bergumul Bapak Ibu Saudara sekalian. Bergumul saudara. Maka lama-lama walaupun sedikit demi sedikit saya bersyukur kepada Tuhan ya. Biarlah kiranya juga saya juga boleh terus naik kelas. Saya terus berjuang. Pada akhirnya nanti ya, kalau memang Tuhan menyuruh marah, itu memang ada saatnya kita perlu marah. Dan kalau kita tidak marah justru kita berdosa. Misalnya kita melihat ada orang berbuat dosa. Kalau misalnya ada jemaat yang hidup tidak teratur, hidup misalnya tidak takut akan Tuhan, misalnya dia tidak ditegur, tidak dimarahi, mungkin saya yang akan dimarahi oleh Tuhan. Jadi bukan tidak boleh marah harus pada tempatnya. Kalau pada waktunya kita harus marah, kita justru harus marah. Kalau tidak marah, kita salah. Sama seperti orang tua misalnya, harusnya marahin anak, tapi nggak dimarahin, itu salah. Atau misalnya sebaliknya, harusnya orang tua nggak boleh marahin anak, tapi marah melulu, terus marah terus. Itu kalau misalnya dia marah-marahnya, kalau dia rekam, itu bisa jadi satu album, ya. Lagu pertama marah, lagu yang kedua juga marah, gitu ya. Lagu yang ketiga marah, 4 marah, 5 marah. Itu side A-nya. Lalu dibalik, kalau dulu kan ada kaset ya, dibalik side B. Itu juga marah, satu kaset gitu ya. Satu album itu marah. Saudara, nah, mari kita mulai sekarang memperbarui hidup kita. Itu adalah memperbarui hidup kita.
Anak-anak muda, saya senang kalian boleh hadir dalam ibadah ini. Apa yang sih yang Tuhan tuntut dalam hidupmu dan hidup kita? Yaitu supaya hidup kita berubah. Kamu masih muda, tapi bisa memiliki karakter yang sangat baik. Bisa memiliki karakter yang menyenangkan. Saya mau beritahukan begini ya. Anak muda itu ada dua macam. Ada anak muda yang umur 17-18 tahun sudah sangat rusak. Waduh, pikirannya udah rusak. Perbuatannya udah rusak. Waduh, sangat rusak. Saya nggak usah sebutlah kerusakan mereka. Minum-minuman, main judi, main perempuan, tak apalah. Udah rusak sekali. Tapi, saya juga menyaksikan ada juga beberapa anak muda. Sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Tapi ada anak muda umur 17-18 tahun seperti kamu. Tapi hidup mereka sudah sangat militan. Mereka berbicara tentang apa? Pelayanan. Bagaimana memenangkan jiwa. Bagaimana mendekati orang yang patah hati. Bagaimana menolong orang yang susah. Wah, umur 17, 18 tahun. Sudah punya pikiran seperti ini. Luar biasa. Andai kata kamu bisa memilih. Kamu mau memilih jadi pemuda yang rusak atau pemuda yang hebat di mata Tuhan. Kamu nggak bisa membedakan mana yang rusak dan hebat. Sekali lagi ya, saya mau tanya dan kamu jawab. Kalau kamu boleh disuruh memilih, semua anak-anak muda ya, kamu mau menjadi anak muda yang sudah sangat rusak atau menjadi pemuda yang hebat di mata Tuhan? Hebat di mata Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan. Saya pun kalau saya boleh muda kembali, maka ini yang menjadi kerinduan saya. Saya ingin lebih hebat lagi. Menjaga kesucian hidup saya. Benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan. Itu yang saya rindukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang disebut sebagai taburan kita. Taburan kita, apa yang harus kita tanam di zaman sekarang ini. Ini yang harus kita tabur. Jangan menunda kesempatan untuk menabur. Salah satu penyakit kita sehingga kita tidak maju di hadapan Tuhan, suka menunda hal yang baik. Hidup suci itu hari ini yang harus kita mulai, bukan nanti. Ini salah satu penyakit kita, saudara-saudara. Kita mengatakan, Tuhan, saya akan hidup suci sesuci-sucinya. Saya akan hidup benar sebenar-benarnya. Tapi bukan hari ini, tapi besok. Itu sama artinya dengan tidak taat sama sekali. Hari ini. Jadi saudara, kita berubah bukan besok, bukan nanti, tapi hari ini kita berubah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita berubah. Hari ini kita berubah. Hari ini kita melihat saudara bahwa dunia ini sebenarnya semakin lama semakin amat sangat jahat. Oke, setidaknya dua golongan kita melihat. Pertama, ada orang yang di dunia ini mayoritas adalah di mana kita menemukan orang-orang yang jahat, mereka semakin jahat, terus menerus jahat, lalu pada akhirnya kejahatan mereka itu menjadi matang. Kejahatan mereka itu menjadi matang. Atau boleh dikatakan Tuhan mengizinkan kematangan dosa mereka. Bahkan Tuhan mengizinkan dosa mereka itu, kejahatan mereka itu menjadi sempurna. Jumlah orang seperti ini banyak sekali. Tapi ada juga golongan yang kedua, walaupun jumlahnya sangat sedikit, yaitu di mana golongan yang kedua ini tadi menyucikan dirinya, membersihkan dirinya. Mereka tidak kompromi dengan kejahatan. Mereka terus berpikir apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup mereka. Mereka terus memperbaiki hidup mereka, semakin baik, dan akhirnya sungguh-sungguh karakter mereka menjadi sangat baik. Mereka itu yang disebut sebagai man of God, manusia Allah. Memang jumlahnya amat sangat sedikit. Jumlahnya sangat sedikit. Tapi andai kata pun jumlahnya sedikit, kalau kita boleh disuruh memilih, saya akan memilih yang sedikit. Sekalipun jumlahnya sedikit. Mengapa? Karena itu yang bermutu. Jangan ikut-ikutan yang orang banyak. Jangan ikut-ikutan orang banyak.
Karena orang banyak melakukannya, karena mayoritas melakukannya, karena semua orang melakukannya, lalu kita ikut-ikutan. Kita harus punya prinsip. Sekalipun yang berbuat baik ini sedikit, kita mengatakan, aku ikut. Mengapa? Bukan karena sedikit, tapi karena ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, saudara, lalu kalau kita melihat di ayat 9, lanjutan daripada Galatia pasal 6 itu tadi, ayat 7 tadi mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu yang akan dituai. Lalu ayat 8 yaitu dua macam taburan. Taburan daging dan taburan roh. Sebenarnya ini pengertian yang mendalam. Nanti suatu saat kita akan bahas kalau ada waktu. Tapi kita berbicara tentang hal yang baik dan jahat, kira-kira begitu. Lalu yang ke-9 itu dikatakan, saudara. Nah, yuk. Ayat yang ke-9, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, atau jika kita tidak putus asa, jika kita tidak menjadi kecewa. Jadi artinya jangan jemu-jemu berbuat baik. Artinya kita menabur ini, terus menabur sampai kita menuai. Jangan hanya ditabur saja udah tinggalkan. Terus menabur, berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Nah, berbuat baik ini tentunya pertama berbuat baik kepada Allah. Kita hidup melayani Allah. Kita hidup menyukakan hati Tuhan. Kita hidup bersekutu dengan Tuhan. Lalu berbuat baik ini juga. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ini kepada sesama kita. Kepada sesama kita. Hidup kita harus dapat dinikmati oleh sesama kita. Yang setuju kata amin. Hidup kita harus dapat dinikmati oleh sesama kita. Siapapun kita, apapun profesi kita. Ini maunya Tuhan. Supaya hidup kita dapat dinikmati oleh orang lain. Sekarang coba tanya diri kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah dinikmati oleh orang lain? Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Lalu ayat yang ke-10, saudara. Nah, ini bagian yang terakhir, ayat yang ke-10. Maka dikatakan tadi kan ayat 9, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan bosan, itu dalam terjemahan lain. Lalu ayat yang 10, saya minta, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, apa? Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Artinya memang kita tidak mengabaikan orang lain. Tapi kalau misalnya kita memang harus berbuat baik kepada semua orang. Tetapi kita artinya mulai dari saudara-saudara kita seiman. Mulai dari rumah tangga kita. Mulai dari sahabat-sahabat kita. Mulai dari saudara-saudara seiman. Baru setelah itu, baru kepada semua orang kita berbuat baik. Jangan kita memiliki musuh walau hanya satu, saudara. Jangan memiliki musuh walau hanya satu. Saudara tahu, dalam hal apapun kalau kita punya musuh walau hanya satu, itu bisa sangat merugikan kita. Dalam bisnis misalnya, ada satu musuh saja, udah bisa sangat merugikan. Satu orang saja, nggak usah banyak-banyak. Satu orang saja yang benci kepada kita. Satu orang yang kita tidak suka pun, itu pun bisa akhirnya merugikan kita. Biarlah kita menjadi orang yang tidak punya musuh, siapapun juga. Jadi kalau saudara tidak punya musuh, satu pun, saudara pergi kemanapun, hidup ini aman. Mari kita terus menabur saudara. Sekalipun itu sulit. Menabur kebaikan itu sangat sulit. Tetapi kita memilih, aku tetap menabur kebaikan. Menabur kebaikan ini, seperti ini contohnya saudara. Pertama tadi, kita membangun kesucian hidup kita, itu hubungannya dengan Tuhan, dan juga memang dengan sesama. Lalu, menabur kebaikan. Kita mulai memikirkan kebaikan daripada orang lain, saudara. Paling tidak dari sikap dan tutur kata kita. Itu bisa membangun orang lain. Ketika perkataan kita menguatkan orang lain, meneguhkan orang lain, menghibur orang lain, maka itu adalah satu taburan yang pasti diingat oleh Tuhan. Taburan kita sekecil apapun, jikalau kita lakukan dalam Tuhan, maka Tuhan ingat, maka taburan itu akan bertumbuh dan satu hari kita akan menuai. Dikatakan siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Karena itu kita berbuat baik, jangan sedikit-sedikit, menabur banyak. Amin. Iya, menabur banyak. Biar kita menjadi berkat kepada sebanyak mungkin orang.
Karena itu perhatikan mutu, kualitas daripada benih taburan saudara. Berbuat baik itu juga harus mutunya yang baik. Benih itu kalau seperti benih padi, kalau kita menanam padi, kita pilih benih yang terbaik supaya nanti juga tumbuh padi yang terbaik. Memang sih padi, tapi kalau kita pilih benih asal-asalan, ya tumbuh padi, tapi kualitasnya nggak terlalu baik. Demikian pun dengan kebaikan kita. Kita berikan kualitas yang terbaik kepada Tuhan. Kita berikan kualitas terbaik kepada sesama kita. Maka kita akan menuai dengan kualitas yang baik juga. Tuainya jadi banyak dan berkualitas. Nah saudara, inilah kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ini kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Mari kita tetapkan dalam hati kita untuk terus menabur dan menabur. Dan kalau kita tidak jemu, kalau kita tidak lemah, kita tidak putus asa, maka pada saatnya kita pasti menuai. Sabarlah, bertekunlah. Ada satu kata yang harus kita miliki, yaitu bertekun. Coba kita ucapkan bersama-sama apa? Bertekun. Sekali lagi apa? Bertekun. Bertekun. Mari kita bertekun, saudara. Dan orang yang bertekun pasti diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kiranya kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kami. Kami ingin terus menabur Tuhan. Baik kami yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Kami ingin melakukan firman-Mu Tuhan. Sekalipun sulit. Bahkan kami harus mencucurkan air mata kami Tuhan. Tetapi Tuhan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Dan firman-Mu berkata Tuhan, bahwa suatu hari kelak ketika kami berjumpa dengan Tuhan, maka Engkau akan menghapus air mata kami. Air mata yang kami keluarkan ketika kami menabur hal-hal yang baik. Betapa indahnya saat itu Tuhan. Jikalau Tuhan sendiri, tangan Tuhan yang telah berlobang paku, yang menghapus air mata kami. Sungguh sukacita yang besar yang kami terima Tuhan. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada ini, di mana tangan Tuhan sendiri menghapus air mata kami ya Tuhan. Dan tidak ada lagi duka cita. Yang ada adalah sukacita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Itulah saat yang kami nantikan bersama-sama Tuhan. Berkati setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di gereja maupun mereka yang ada di rumah atau di tempat lain, bahkan mungkin juga sedang terbaring karena sakit. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan boleh memberkati. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.